Going over. Good one. Plenty of X. He ready to have plenty of shit. I'm trying to have a bad bitch bust it open from the back, make that ass clap, throw a couple racks. Oh! Yeah. God, somebody pray for her. Okay. Somebody pray for her. Please. Oh my. This bitch is done. Oh. Kehadiran sosial media bisa memberikan banyak banget manfaat bagi kehidupan kita yang sekarang. Mulai dari resep makanan, kontak dengan orang jarak jauh, sampai mencari informasi. Kalau yang suka main Twitter pasti udah nggak asing lagi dengan kata-kata Twitter please do your magic. Postingan yang biasanya meminta bantuan orang-orang termasuk juga mencari orang hilang. Dan sebagian besar selalu berhasil. Video kali ini juga berhubungan dengan pencarian orang hilang di internet. Saat salah satu akun TikTok mengunggah sebuah video yang sangat memprihatinkan yang sudah kalian tonton di awal video tadi. Bisa dilihat ada seorang wanita yang kelihatannya kayak dalam kondisi lemas, matanya lebam dan menghitam. Yang kemudian dihubung-hubungkan dengan kasus hilangnya wanita bernama Cassie Campton. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Doa. Video yang beredar pada Januari 2021 ini langsung viral. Banyak yang langsung merasa khawatir karena wanita di dalam video sangat mirip dengan Cassie Campton yang sudah menghilang sejak tahun 2014. Dari bentuk hidung dan bibir, gua akuin emang mirip banget. Enggak lama setelah video tadi viral, wanita bernama Hailey Grace Phillip melakukan klarifikasi lewat Instagram live-nya dan mengaku bahwa wanita di video adalah dirinya, bukan Cassie Campton. I understand there's a video going around TikTok and Facebook and people are genuinely concerned. I'm not trying to be rude. I'm just trying to explain the situation and let everybody know I'm safe and I'm fine. And if I was in danger, I wouldn't have a problem reaching out. Hailey juga meminta netizen untuk jangan melebay-lebaykan dan jangan mengganggu hidupnya lagi. Karena keluarganya, sekolahnya, dan teman-temannya udah pada khawatir dan dia capek ditanyain orang terus. Hailey merasa panik dan tertekan. Hailey menjelaskan kejadian sebenarnya di balik video tadi. Matanya hitam karena dia habis berantem. Ada perampok yang berusaha untuk mengambil barang-barangnya waktu itu. Dan untungnya teman-temannya menolong Hailey. Memar di bagian mata Hailey disebabkan oleh tinju yang dilayangkan oleh perampok. Jadi Hailey menegaskan dia tidak hilang, dia aman. Tapi masih ada netizen yang berspekulasi di video itu Hailey berusaha memberikan sinyal-sinyal SOS meminta tolong lewat tangannya. Tapi pihak kepolisian dan FBI sudah menemui Hailey dan sudah mengkonfirmasi bahwa Hailey aman, tidak ada yang perlu ditakutkan. Dia tidak dalam bahaya. Semua orang lega, tapi kalau wanita di dalam video adalah Hailey, kemana Cassie Campton yang sebenarnya? Cassie Campton adalah remaja yang tinggal di Stuttgart, Arkansas, Amerika Serikat dan pada tahun 2014 masih berusia 15 tahun. Sehari-harinya, Cassie tidak pernah betah di rumah karena kelakuan ibunya. Ibunya bernama Judy dan sejak dulu sudah sering terlibat masalah. Jauh sebelum Cassie lahir, Judy pernah punya pasangan. Kita sebut aja pasangan pertama. Dan dari pasangan pertamanya, Judy melahirkan anak yang bernama Tanya dan anak laki-laki bernama Chris. Ternyata Tanya dilecehkan oleh pasangan pertamanya dan Judy diem aja, enggak berusaha menolong Tanya. Bahkan katanya Judy juga ikut membantu pelecehan ini. Pasangan pertamanya lalu mendekam di penjara dan karena Judy juga ikut berpartisipasi dalam pelecehan, namanya tercatat di dalam daftar predator seksual. Jadi hubungan antara Judy dan pasangan pertamanya kandas. Nah, Judy berpacaran lagi dengan pria bernama Roy yang sering sekali terlibat masalah hukum. Lalu lahirlah Cassie. Judy lalu berpisah dengan Roy dan berpacaran lagi
dengan pria bernama Brandon Rhodes yang kemudian ikut tinggal bersama Judy dan Casey. Karena si Brandon tidak punya rumah, tidak punya kendaraan, dan tidak punya pekerjaan. Selama tinggal bertiga di rumah, hubungan antara Brandon dan Casey tidak akur sama sekali. Makanya Casey selalu melarikan diri ke rumah sahabatnya yang bernama Hunter. Hampir setiap hari Casey menghabiskan waktu di rumah Hunter, bahkan tiap weekend nginep di rumahnya Hunter. Untungnya keluarga Hunter juga baik banget, menerima Casey dengan lapang dada. Ibunya Hunter sering merasa curiga. Kenapa ya Casey selalu lari dari rumah? Padahal di rumahnya, Casey ini bebas ngapain aja. Mau keluar malam-malam, subuh-subuh, pagi-pagi. Dia nggak pernah kena marah. Merokok di depan ibunya aja boleh. Pokoknya hidupnya bebas banget di rumah. Kenapa Casey tetap gak betah? Aneh kan? Nah, sejak kecil, Casey punya banyak alergi makanan. Kata ibunya, Casey juga punya masalah mental yang sebenarnya nggak bisa dibuktikan benar atau tidak. Makanya, Casey dipindahkan dari sekolah biasa ke homeschooling, sekolah di rumah. Yang sejujurnya makin membuat Casey terisolasi. Dia kan nggak suka di rumah. Lalu terjadilah hari di mana Casey tiba-tiba menghilang. Pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014, Hunter menjemput Casey ke rumah sekitar jam 1:30 siang. Setelah menjemput Casey, mereka balik ke rumah Hunter dan pergi bareng keluarga Hunter untuk nonton balap mobil. Setelah nonton balap mobil, Casey pulang bareng keluarga Hunter dan nginep di rumah keluarga Hunter juga. Nah, Casey baru pulang besok harinya di jam 6 malam. Diantar oleh Hunter juga. Nah, Hunter memastikan Casey beneran masuk ke dalam rumah. Begitu Hunter ngeliat Casey masuk, Hunter baru pergi. Gak lama setelah Hunter pergi, Casey ngirim SMS. Casey bilang dia mau keluar beli rokok. Dan itu adalah terakhir kalinya Casey mengirim SMS. Dari sini, cerita apa yang terjadi pada Casey tidak jelas. Menurut kesaksian Judy, malam itu Casey memang pulang. Tapi Judy lagi sakit. Dia tiduran di kamar belakang dan sama sekali nggak melihat Casey. Cuman denger suara jalannya sama suara Casey ngomong. Waktu itu Brandon lagi masak. Nah, Brandon sempat nawarin Casey mau makan nggak? Casey bilang dia nggak mau. Dia mau keluar beli rokok. Nah, waktu Casey keluar, Brandon juga sempat pergi keluar cuman untuk mengecek Casey lagi ngapain. Tapi ternyata Casey udah pergi. Itu tadi kesaksian dari Judy. Kalau kesaksian dari Brandon, beda lagi. Brandon bilang waktu Casey pulang, Brandon ada di sebelah Judy yang lagi sakit di dalam kamar di bagian belakang. Jadi Brandon juga nggak ketemu dengan Casey. Aneh kan ceritanya? Kenapa dua orang ini pengakuannya beda-beda? Yang lebih aneh lagi, cerita Judy selalu berubah-ubah. Judy cerita ke ibunya Hunter, waktu Casey pulang, Casey sempat berdebat dengan Brandon gara-gara masalah rokok. Katanya Casey mau ngerokok tapi merek rokoknya Brandon tuh kurang cocok. Jadi Casey pergi untuk beli rokok baru, terus Brandon masuk ke dalam kamar mandi cukup lama, nggak tahu ngapain. Nah, Judy cerita ke detektif swasta beda lagi. Judy bilang waktu Casey pergi beli rokok, Brandon juga pergi beli rokok tapi pakai mobil. Mobilnya mobil Judy by the way. Beberapa jam kemudian barulah Brandon pulang dan langsung masuk ke dalam toilet karena dia nggak enak badan. Yang lebih anehnya lagi guys, Brandon sempat nelpon ibunya Hunter 3 kali di malam Casey menghilang. Telepon pertama nanya di mana Casey. Telepon kedua dan ketiga mengabarkan Hunter dan ibunya Hunter bahwa Casey menghilang dan sudah dilaporkan ke polisi. Untungnya Hunter dan ibunya ngecek ulang ke kantor polisi. Ternyata Casey tidak dilaporkan hilang. Jadi yang melaporkan Casey hilang ke polisi adalah Hunter dan ibunya, bukan Brandon. Sayangnya waktu dilaporkan hilang, polisi menganggap Casey melarikan diri. 72 jam kemudian barulah diadakan pencarian, yang berarti Casey udah hilang 3 hari baru dicari. Sayangnya karena tidak ada petunjuk dan barang bukti, kasus Casey tidak terjawab. 5 tahun kemudian, Brandon, ayah tiri Casey, ditangkap oleh polisi. Bukan karena kasus hilangnya Casey, tapi karena kasus lain. Gua nggak tahu kasus apa, gua sudah berusaha untuk cari, tapi dari berita The Sun cuman ditulis kasusnya tidak ada hubungan dengan kasus hilangnya Casey. Jadi kita nggak tahu kenapa Brandon ditangkap. Dan itulah informasi yang kita miliki tentang Casey Compton.
Mari kita masuk ke teori gelap. Bukan ruang gelap namanya kalau tidak punya teori, ya nggak sih? Teori pertama, yang pastinya sudah jelas, Brandon Rhodes adalah orang di balik menghilangnya Casey. Gak bisa dipungkiri, Brandon aneh banget, sangat shady. Dilihat dari rekam jejaknya yang tersandung catatan kriminal, Brandon jelas bukan orang baik-baik. Kenapa alibi Brandon dan Judy beda? Kemana Brandon pergi malam itu? Kenapa dia masuk toilet dan lama banget di dalam toilet? Sebenarnya bisa jadi dia ada urusan alam, tapi bisa juga dia mencuci darah, ya kan? Namanya teori gelap. Kenapa juga Brandon nekat menelpon ibunya Hunter dan bohong, bilang Casey sudah dilaporkan ke polisi padahal belum. Teori yang kedua, Judy ikut menutupi perbuatan Brandon. Masih ingat waktu Tanya dilecehkan oleh pasangan pertamanya dan Judy diem aja bahkan ikut berpartisipasi? Siapa yang bisa menjamin hal yang sama tidak terjadi pada Casey? Kesaksian Judy yang berubah-ubah tentang aktivitas Brandon seolah-olah berusaha untuk menutupi sesuatu. Rasanya sangat aneh dan janggal. Dan teori ketiga, Casey diculik dan dijual oleh orang tak dikenal. Nah, teori ini berdasarkan pengakuan detektif swasta yang sempat melihat foto salah satu wanita di website dewasa yang sangat mirip dengan Casey. Wanita yang sangat mirip dengan Casey ini sempat dipesan dan diinterogasi. Tapi karena make up yang tebal, tidak bisa dipastikan apakah wanita ini adalah Casey atau bukan. Wanita ini juga tidak mengaku sebagai Casey. Namanya beda. So, entah apa yang terjadi pada Casey. Hingga detik ini, Casey Compton masih belum ditemukan. Kalau kalian ingin dengar lebih banyak kisah true crime, horror, dan misteri, konspirasi harusnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Kalian juga bisa follow Instagram kita di sini dan TikTok gue di sini. Dan thank you so much atas support dan juga dukungan yang sudah kalian berikan setiap harinya untuk Ruang Gelap. Lebih dan kurang gue mohon maaf dan thank you juga untuk para subscriber baru dan penonton baru. Semoga kalian suka dengan video-video Ruang Gelap karena video-video kita pastinya disajikan untuk ditonton oleh kalian semua. Sampai di sini dulu pertemuan kita di video kali ini. I'll see you guys very soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.